Di tengah polemik rumah tangga Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa dan pernikahan serinya bersama Inara Rusli, suara kritis dari netizen yang budiman ikut menambah panas perbincangan. Salah satu netizen yang berbakti dengan akun @mariahelena02464 menyoroti alasan Fahmi yang dinilai menjadikan penolakan istri dalam hubungan suami istri sebagai pembenaran untuk berpoligami. Kritik tersebut menekankan bahwa sikap itu menunjukkan minimnya empati dan ketidakmauan mencari solusi atas kelelahan fisik maupun kondisi emosional pasangan yang sah. Netizen yang berbakti ini menilai rumah tangga seharusnya dibangun di atas komunikasi, tanggung jawab, dan kepedulian, bukan pelarian dengan menambah pasangan baru. Ia mengingatkan bahwa istri bukan mesin tanpa perasaan, melainkan manusia yang bisa lelah, jenuh, dan membutuhkan perhatian. Dalam konteks kasus Fahmi, kritik tersebut menolak segala bentuk validasi atas ketidaksetiaan, sekaligus menyentil upaya membandingkan diri dengan figur lain demi membenarkan tindakan pribadi. Pesan yang disampaikan tegas, yakni pria yang dewasa seharusnya fokus menjaga kehormatan pernikahan yang sudah ada, bukan mencari pembenaran atas pilihan yang justru melukai banyak pihak. Karena sering ditolak istri, hubungan badan, makanya lu poligami. Ini orang merasa dia benar daripada katanya jajan 4-5 juta. Lu cari pembenaran, enggak, kagak benar, tau gak lu? Kalau laki yang benar, itu istri lagi nggak mood hubungan badan, lu cari tahu bagaimana caranya buat bangkitin moodnya dia lagi. Terus cari tahu apakah juga badannya lagi pegel, ya lagi capek. Ya lu juga pikir apakah lu juga suka bohong sama dia. Tentu istri bukan robot, dia manusia punya perasaan. Nggak tiba-tiba lu apa lu mau langsung begituan dia ngelayanin lu, yang enggak juga. Makanya kalau laki-laki yang benar itu cari solusi, bukan ganti istri, nambah istri atau poligami. Misalkan ditolak HB, pikirin caranya bagaimana biar moodnya naik lagi, atau mungkin dia lagi kecapean, lo pikir, lo cari solusinya begitu, bukan lo ganti bini lo atau lo tambah bini lagi. Satu aja lo nggak bisa cari solusi kalau bini lo lagi nggak bisa ngelayanin, mungkin karena capek, mungkin karena moodnya lagi nggak baik, ujuk-ujuk lo pengen poligami. Makanya sekali lagi, jangan otaknya kelamin perempuan mulu lo di dalam. Lebih baik 2 istri daripada 100 aspri, cari pembenaran lagi. Lo jangan sama-samain sama pria panas. Kalau pria panas itu beda sama lo jauh, istri rekening aja udah jauh beda. Secara dia punya aspri juga istrinya tahu, kagak sembunyi-bunyi, tahu-tahu istrinya dapat video 2 jam, enggak, beda. Jadi jangan sama-samain. Istrinya juga kalau kenapa-kenapa nggak bakal miskin, semua harta laki dikasih sama dia. Lagian lu nggak usah ngebanding-bandingin, mendingan 2 istri daripada 100 aspri, mendingan 1 istri, kelarin sampai habis, jangan banyak bacot. Ganti gitu baju, udah mandi apa belum lu? Ayo jangan mikirin kelamin dulu kan, jangan mikirin kelamin perempuan dulu kan, pikirin udah 1 istri bagaimana supaya rumah tangga baik. Jangan cari validasi mulu, cari pembenaran mulu. Lu ngerasa bakal dibela, lu ngerasa bakal dibela, kagak. Orang yang benar tawa ngeliat lu, ngerti? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kata Insanul Fahmi, cara terbaik untuk menghargai perempuan adalah dengan menikahinya. Apa dia lupa dia menikahi perempuan lain itu akan menyakiti perempuan yang sudah menemani dia dari nol, yang sudah menjaga anak-anaknya. Hei Insanul Fahmi, kita akan lihat sampai kapan kau bisa bertahan dengan Inara. Aku baru dengar pernyataan seorang laki-laki yang poligami karena alasan istrinya tidak mau melayani kebutuhan seksualnya karena alasan tertentu. Gini bro, dengerin gua. Lu harus belajar tentang biologi, kimia, psikologis terkait seksual, bukan pakai apemnya perempuan lain. Gua nggak tahu alasan lu menikah apa. Kalau memperbudak wanita, lu bilang gitu oke lah, gua nggak masalah. Tapi kalau lu nikah untuk berpartner, maka ada yang perlu dikoreksi dari jalan pikirmu bro. Ketika pasangan itu sering mau, maka proses kimiawi di dalam tubuh itu juga akan bekerja sehingga menciptakan kenikmatan emosional, tidak hanya fisik. Tetapi kalau dengan paksaan, dengan tekanan, dengan embel-embel kewajiban, maka tubuh pun juga akan bereaksi gitu. Lu pelajari itu bro. Jangan cuman kitab poligami aja yang lu baca, sains juga lu baca biar lu ngerti, anjing. Menurut gue untuk seseorang yang udah menikah, yang bahkan diduga sudah menikah 2 kali, menurut gue kurang dewasa jawabannya gitu. Dan gue heran kenapa cewek-cewek pada mau gitu sama dia. Bukan cewek-cewek ya, sorry, maksudnya kayak Mawa, Inara, kenapa mau gitu. Gue kalau di posisi perempuan, gue gak akan mau. Ya Allah, bukan karena dia gak ganteng atau gimana ya, cuman tapi maksudnya belum dewasa aja gitu. Jawaban tuh masih kayak bocah. Padahal bisa banget lo jawab, saya sama Mawa udah gak cocok, kita udah gak sejalan lagi, kita udah gak sevisi misi lagi gitu. Kenapa harus jawabannya
karena sering menolak berhubungan badan, karena takut subuhnya kesiangan, karena takut males mandinya. Maksud gue kayak apa maksud gue, kalau misalkan dia nikah lagi nanti misalkan sama cewek yang baru, misalkan sama Inara lah gitu, apakah dia bisa menjamin Inara itu mau setiap kali diajakin berhubungan badan? Nur Fahmi diwawancarai lagi, dia bilang kayak gini, kenapa sih kok nggak bisa fokus aja sama kolaborasinya gitu, kenapa ribut sana sini. Aku juga mau bilang, kenapa ke wartawan terus, kenapa nggak fokus beli sandal aja, beli sandal. Nanti bener-bener ya, jangan sampai orang yang darah tinggi itu nonton ya, bener-bener. Aku yang tensinya harga 90/70 aja loh, langsung naik drastis. Dengarkan dia tuh menyocot di depan wartawan itu. Dan tak kirain itu feminisasi itu udah paling pol aneh loh, paling pol prik. Ternyata ada lagi metungol anyar Nur Fahmi. Semakin dia keluar, semakin dia ngomong, semakin dia klarifikasi, semakin kelihatan kalau dia itu cuma memikirkan birahi aja terus itu. Coba kamu yakin ya, sama wong reget brewokan ini kamu yakin? Tuh ini ku nasihatnya ya, dari lubuk Vevek yang paling terdalam. Ada pesan nggak buat Wawa? I love you Wawa, I love you. Iya ya juga. Kita enak loh. Padahal golongan wajahnya itu loh, golongan yang susah di-upgrade. Salut buat istri saya yang bisa tahan 7 tahun. Netizen aja beberapa detik bisa. Ada salah satu pengusaha berpoligami dengan IR dan salah satu alasan yang dia sampaikan adalah karena istri kurang melayani di ranjang. Katakanlah semisal jika alasan yang disampaikan itu benar, maka saya tidak akan membenarkan apa yang dilakukan oleh istri sahnya. Cuman menjadikan alasan istri kurang melayani sebagai pembenaran poligami itu adalah bentuk penyederhanaan masalah yang keliru bagi saya. Karena hubungan suami istri itu bukan layanan satu arah, tetapi bagian juga daripada relasi timbal balik. Jika ada masalah intim, itu menunjukkan kegagalan komunikasi dan tanggung jawab bersama, bukan kesalahan sepihak daripada istri. Jika istri kurang melayani, maka pertanyaan logisnya adalah apakah ia merasa dihargai, apakah ia aman, dan apakah selama ini ia merasa didukung. Poligami itu tidak menyelesaikan akar masalah, dan sebagai seorang pengusaha mestinya ia paham prinsip manajemen bahwa masalah yang terjadi itu tidak diselesaikan dengan menambah cabang baru ketika sistem inti bermasalah. Jadi jika satu rumah tangga saja tidak mampu dikelola dengan adil dan sehat, lalu bagaimana mungkin mengklaim mampu mengelola lebih dari satu? Itu justru menunjukkan inkonsistensi logika. Jadi menggunakan alasan kurang melayani di ranjang untuk membenarkan poligami, bagi saya itu bukanlah argumen dewasa, melainkan cerminan ketidakmampuan seorang suami menghadapi masalah secara bertanggung jawab. Gini Mas Insan, besok-besok kalau mau klarifikasi atau mau wawancara, dicatat aja dulu skripnya gitu. Kan misalnya nih Mas Insan udah bikin skrip banyak nih, nah terus Mas Insan tanya sama ChatGPT gitu, kayak, hai ChatGPT, kalau kayak gini kira-kira akan mengandung amarah netizen gak ya? Aku dengernya sih ya sampai muak banget Mas. Nih aku sampai bikinin skrip buat Mas Insan, siapa tahu kan bisa kepake nih buat next wawancara kan. Nih kayak gini Mas skripnya. Nih, misalkan ditanya nih, Mas Insan gimana Mas kelanjutannya gitu, misalkan ya. Nah Mas Insan cukup jawab gini, ya kan udah terjadi ya, aku nggak bisa mengembalikan keadaan, aku salah sebagai kepala keluarga, tidak bisa menahan hawa nafsu. Sekarang mau gimana pun terserah istri saya masih mau mempertahankan rumah tangga saya karena saya sayang istri, saya sayang anak saya gitu, tanpa menjelek-jelekan istrinya gitu. Kalau menjelek-jelekan istrinya kayak ini sebenarnya membalikan apa enggak, karena sikap Mas Insan kayak sebenarnya udah gak cinta nih, gue kayak udah males banget, benci banget, tapi masih bertahan. Itu hubungan yang toksik Mas, dihindari ya. Terus abis itu Mas Insan ngomong lagi, saya tahu kalau kesalahan saya sudah fatal dan mungkin agak susah untuk dimaafkan gitu. Enggak, sebenarnya bukan agak susah, susah banget, tapi sebagai tanda keseriusan saya siap menerima konsekuensinya saya secara hukum. Jadi teknik manipulasinya tolong ditingkatkan lagi. Kalau teknik manipulasinya cuma kayak gitu doang, bininya juga udah sadar, diperbaiki lagi aja gitu teknik manipulasinya. Karena menurut aku kalau yang tadi nih yang aku nonton itu udah terlalu mainstream aja sih Mas Insan ya. Terima kasih Mas Insan. Laki-laki ini dia bilang dia poligami karena istrinya itu kalau diajak berhubungan badan itu males, capek, banyak alasan lah intinya, sampai akhirnya dia punya keputusan untuk poligami, mencari istri kedua.
Herannya dia ngerti agama. Harusnya kalau dia memang mau poligami itu karena Allah kan, bukan karena selangkangan. Kenapa harus karena selangkangan? Kenapa alasannya begitu? Kenapa alasannya karena istri sahnya itu susah diajak berhubungan, terus kemudian daripada dia mencari LC atau dan lain sebagainya, menghabiskan uang 4-5 juta, itu adalah satu pemborosan. Akhirnya dia lebih baik ganti istri atau menambah istri. Berarti kesimpulannya di sini engkau poligami cuma untuk kebutuhan selangkangan. Oke, ini nggak benar guys, ini nggak benar. Ini tidak benar, ini benar-benar tidak. Coba ibu-ibu, mbak-mbak di sini tolong telaah kata-kata laki-laki ini tuh maksudnya apa? Maksudnya kalau dia jajan di luar habis 4,5 juta itu satu pemborosan, makanya lebih baik dia cari istri untuk memuaskan selangkangan. Apa berarti dia secara tidak langsung dia menganggap istri keduanya ini setara dengan wanita BO-an? Karena dia menikah kedua bukan atas dasar karena cinta atau karena Allah. Dia menikah kedua melakukan poligami atas dasar karena ditolak berhubungan badan dengan istri pertama, sering ditolak. Daripada dia jajan di luar habis 4,5 juta, makanya dia melakukan poligami. Berarti dia melakukan poligami atas dasar kepuasan seksual. Berarti dia menganggap istri kedua ini adalah pemuas nafsu setan. Itu yang gue tangkap. Kalau yang kalian tangkap apa? Secara tidak langsung klarifikasi dia makin kesana makin kesini makin merendahkan istri simpanan. Untuk bapak-bapak di luar sana jangan dicontoh. Ini hal tidak benar. Ini tidak benar. Jadi jangan dilakukan. Ini tidak benar.